Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Dan film kali ini berjudul Triple Nine. Triple Nine adalah sebuah film drama bergenre thriller kriminal yang disutradarai oleh John Hillcoat dan ditulis oleh Matt Cook. Film Triple Nine dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Hollywood, diantaranya Casey Affleck, Woody Harrelson, Chiwetel Ejiofor, dan Kate Winslet. Film ini mengisahkan aksi dari sebuah gangster yang ada di Amerika Serikat, dan tentunya film ini sangat seru bagi pecinta gangster. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopai dan woodbray. Dan tak perlu lama-lama, langsung saja masuk intro. Film diawali oleh diperlihatkannya 3 orang yang terjebak oleh mafia kakap dari Rusia. Mereka bertiga harus menjalankan tugas sesuai perintah mereka. Bayaran uang yang sangat besar membuat mereka gelap mata. 3 orang ini adalah Michael Atwood, Russell Welch, dan adiknya Gabe Welch. Karena misi yang harus mereka jalankan tidak lebih dari 3 menit, mereka pun membutuhkan bantuan 2 orang polisi aktif yang masih menjadi teman mereka. Kedua polisi itu bernama Franco dan Marcus. Dan misi ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi di siang bolong, yang dimana banyak terdapat warga sipil. Setelah itu film pun dimulai. 2 minggu kemudian, misi pun dilakukan. Dalam sebuah mobil mereka berlima bersiap. Di tempat lain diperlihatkan juga seorang bos mafia yang bernama Irina Vlaslov. Dan di dalam kap mobil terdapat seorang gangster dan wanitanya terikat. Mereka berdua sudah dilucuti giginya dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ngeri. Lalu scene berpindah ke rumah seorang polisi jujur yang bernama Chris Allen. Dan kembali ke misinya, 3 orang kriminal beserta 2 orang polisi itu, mereka ternyata masuk ke sebuah bank untuk melakukan perampokan. Russell yang bertugas membawa mobil dan memantau pergerakan dari luar, serta mengawasi pergerakan polisi yang dalam waktu 3 menit bisa saja datang. 4 orang yang di dalam berhasil membawa sebuah kotak dengan mengancam kepala bank di sana. Mereka berhasil membawa kabur sebuah kotak dan uang yang dilihat oleh si Gabe, padahal bukan bagian dari rencana mereka. Mereka pun melarikan diri menggunakan mobil yang berbeda. 2 granat yang mereka aktifkan di pintu bank tersebut meledak. Namun di luar dugaan, kotak dan uang yang mereka ambil dari bank tersebut meletus dan mengeluarkan asap merah. Mobil mereka pun tidak terkendali dan berhenti di tengah keramaian mobil lainnya. Franco kemudian membuat keributan dengan menembak sembarang untuk mengusir orang-orang di sana. Lalu sebuah mobil mereka curi untuk menggantikan mobil mereka. Dan mobil yang sebelumnya mereka gunakan pun diledakkan untuk menghilangkan jejak. Hingga sampailah di sebuah gedung kosong, mereka tampak saling menyalahkan. Franco dan Marcus, polisi yang masih aktif, berseteru dengan si Gabe yang ceroboh karena mengambil uang. Namun si Mike memperingatkannya. Mobil yang mereka curi ini kemudian kembali mereka ledakan untuk menghilangkan jejak dan sidik jari mereka. Russell yang kemudian bertemu dengan adiknya Gabe memperingatkan kecerobohan adiknya. Terungkap di sini bahwa Russell adalah mantan pasukan khusus. Dan Gabe adiknya dulu adalah polisi yang baik, namun dia dipecat karena suatu masalah. Berpindah ke sebuah tempat pemotongan daging, Mike menyerahkan kotak curian tersebut kepada mafia yang kita lihat dipimpin seorang perempuan yang bernama Irina. Lalu berpindah lagi ke seorang sersan detektif yang bernama Jeff Allen yang diperankan oleh Woody Harrelson. Dia datang ke TKP dan terungkap kotak deposit tersebut milik orang kaya Rusia yang bernama Dmitry Petkov. Dan apa kaitannya semua ini? Kita lanjut. Chris yang tadi diperlihatkan di awal, dia akan menjalankan tugasnya dan celepot. Sersan di kantor kepolisian ini mendapat informasi tentang pencurian di bank tersebut yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan bahasa Spanyol. Dan sersan itu tahu bahwa Marcus pun menguasai bahasa tersebut. Detektif Jeff Allen dari Divisi Kriminal Berat memimpin investigasi ini dan Chris adalah keponakannya. Kemudian Chris yang baru saja bertugas di kantor ini menjadi rekannya si Marcus.
Markus tampaknya tidak menyukai Chris, rekan barunya. Di hari pertama tugasnya, Chris harus menyaksikan seonggok bokong wanita idaman. Dan Mike kembali bertemu Irina dan anaknya. Terungkap fakta, Irina adalah kakak iparnya. Mike yang semula menagih uang pembayaran darinya namun harus tertahan karena Irina menginginkan Mike dan rekan-rekannya menjalankan satu misi lagi. Ketika mereka berdua sedang berbincang, keluar dari ruangan istrinya Mike yang bernama Elena. Dia pun menyapa Mike. Dan di dalam ruangan tersebut terdapat FBI yang ditakuti polisi pun bekerja sama dengan mafia Rusia ini. Terungkap lagi fakta bahwa suami Irina yang sedang berada di dalam penjara di Israel menelponnya menggunakan telepon satelit. Suaminya meminta Irina memaksa Mike menjalankan misi keduanya. Karena kotak tersebut takkan berarti tanpa sebuah dokumen yang berada di Departemen Keamanan Dalam Negeri, sesuai hasil lacakan orang FBI. Mike pun meminta semua rekannya berkumpul. Rachel yang akan berangkat menemui Mike, naas dia disekap oleh mafia Rusia itu sampai sekarat. Mike yang melihat keadaannya sangat parah meminta kepada Rachel untuk mengakhirinya. Rachel pun mengiyakan dan... Di kantornya, Sersan Allen dan anak buahnya melihat rekaman CCTV. Dan terlihat para perampok tersebut bukan penjahat biasa karena mereka memiliki kemampuan taktis dan itu adalah kalangan militer. Mike pun kembali berkumpul dengan 3 rekannya yang tersisa. Di samping itu, Irina meminta mereka mencuri dokumen di Kementerian Dalam Negeri yang dijaga oleh pasukan keamanan sangat ketat. Dan ancaman datangnya polisi dalam 3 menit membuat misi ini semakin berbahaya. Kemudian, Franco menyampaikan ide membuat situasi kode 999 sesuai dengan judul film ini. Mike yang berasal dari militer tidak mengerti. 999 adalah kode polisi yang berarti polisi gugur dalam tugas. Dengan situasi ini, mereka memiliki waktu 10 sampai dengan 20 menit karena semua polisi tertuju ke satu TKP. Berpindah ke Chris dan Markus menuju sebuah TKP di mana 3 kepala gangster terletak dalam sebuah kap mobil. Chris yang belum mengenal wilayah ini berinisiatif meminta informasi dari beberapa gangster yang berkumpul di sana. Terutama bertemu dengan pimpinan gangster dari Mara Salvatrucha. Gangster kebanggaan kita ya. Markus kemudian membawa Chris ke sebuah minimarket dan dia memarahi Chris yang dianggap salah karena bisa memancing kerusuhan. Chris membela diri karena baginya gangster tersebut menghinanya dan menghalangi penyelidikannya. Aku tak peduli siapa dia, katanya. Sersan Jeff memperingatkan Chris keponakannya untuk berhati-hati karena situasi akan semakin memburuk dan aku tak mau terjadi apa-apa padamu. Kemudian Mike di rumahnya bertemu dengan istrinya dan dia meminta kakak dari istrinya yaitu Irina untuk menghubunginya balik. Aku harus meyakinkan kakakku untuk mengampunimu, katanya. Beralih ke Chris yang sedang berbincang dengan istrinya namun tidak ada perbincangan yang cukup serius. Yang ada hanya perbincangan naik ke atas ranjang dan akhirnya celepot. Beralih ke Mike dengan anggotanya yang akan menjebak seorang polisi untuk mengaktifkan kode 999. Markus yang membawa Chris untuk menuju markas gangster Louis. Terungkap simbol tangan Mara Salvatrucha berasal dari wilayah ini. Sersan Jeff mulai menemukan fakta dari seorang PSK yang beautiful. Dan seorang rekan ceweknya mendengar kalau pacarnya telah merampok bank dan cewek tersebut adalah pacar si Gabe. Kembali ke Chris yang sedang mengintai seorang gangster yang dicurigai menjadi tersangka pembunuhan yang menyisakan 3 kepala. Dia terlihat sedang mengantar istrinya masuk mobil, namun sebelum masuk, di belakang heula, polisi akhirnya melakukan penyerbuan ke rumahnya. Dan Chris memimpin operasi ini, dan kita saksikan guys. Gangster itu berhasil kabur, Markus dan Chris mengejarnya. Namun gangster lainnya muncul dan aksi tembak-tembakan terjadi. Di sini naas, Chris tertembak. Untungnya saja rompi peluru melindunginya. Markus pun mengejarnya dan Chris kembali menyusulnya. Markus dan gangster sedang berebut senjata. Di sisi lain, Chris datang dan menembak kepalanya.
Louis, sang pimpinan dari Mara Salvatrucha, hanya jadi penonton saja. Chris yang hampir kehilangan nyawa dan merasa beruntung masih hidup, celepot lagi. Kemudian, Mike menemui Irina dan akan menjalankan tugasnya. Namun, dia meminta info keberadaan Elena dan anaknya. Dan ternyata mereka sudah berada di Tel Aviv, Israel. Di samping itu, waktu tersisa 24 jam bagi Mike menyelesaikan tugas ini. Di sebuah pesta dolar kuning, Gabe datang menemui Marcus. Marcus yang tidak mau identitasnya sampai terbongkar kemudian mengusir Gabe. Chris yang melihat kejanggalan itu bertanya kepada Marcus. Dan Marcus hanya menjawab, dia dulu adalah mantan informanku. Di sisi lain, Sersan Jeff melalui CCTV dia sedang mengawasi Gabe dan pacarnya. Kemudian terungkap fakta bahwa Gabe dipecat dari kepolisian karena kasus penembakan. Dia terlihat mendatangi rumah Chris. Atas info itu, Sersan Jeff meminta semua polisi bergerak ke sana. Chris baik-baik saja dan Gabe berhasil kabur. Terungkap lagi fakta bahwa suami Irina mafia kakap Israel Rusia. Dan sesungguhnya sekelas Presiden Putin pun ketakutan dan memenjarakannya tanpa sebuah proses pengadilan. Rachel dan Mike pernah menjual senjata ilegal kepadanya. Kemudian Franco mendapat informasi tentang kecerobohan Gabe karena pacarnya yang buka mulut kepada polisi. Mike pun memberikan ancaman untuk Gabe. Marcus membawa Chris ke sebuah tempat sepi dengan dalih menemui informannya. Di sisi lain, Mike dan Franco bersiap menjalankan misinya di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dan ternyata, Marcus akan menjebak Chris di sini untuk membunuhnya. Lalu mengaktifkan kode 999 sehingga seluruh polisi datang ke tempat ini. Chris mendapati Gabe di sana dan mencoba memperingatkannya bahwa dia sasarannya. Dan dari belakang muncul Louis, pimpinan dari gangster Mara Salvatrucha, untuk membunuh Chris sesuai perintah Marcus. Naas yang terjadi, Gabe tertembak oleh Louis dan Chris memanggil Marcus. Gabe di sini menembak Marcus dan Marcus pun menembaknya. Dia tertembak di kepalanya. Kemudian Chris mengaktifkan kode 999. Seluruh polisi pun bergegas mendatangi TKP. Panggilan 999 bagi Franco dan Mike adalah kode mereka untuk menjalankan misinya. Jeff yang mendapat laporan adanya Chris di TKP, dia langsung bergegas. Di tengah perjalanan dia juga mendapat laporan tentang adanya perampokan di Departemen Dalam Negeri. Dia pun tidak meresponnya, malah meminta link untuk mengeceknya. Kemudian Mike memasang sebuah bom HP di kaki petugas keamanan. Dan di sana Mike memperingatkan mereka untuk membuka sebuah pintu besi. Kemudian di sini, Mike dan Franco berhasil mencuri dokumen tersebut, namun punggung si Franco tertembak meskipun tertahan baju anti pelurunya. Lalu Mike menemui Irina untuk menyerahkan dokumen tersebut dan sebuah hadiah untuk anaknya. Irina pun memberikan bayaran atas tugasnya Mike. Kemudian memintanya pergi dari kehidupan Elena dan anaknya. Namun, tanpa sepengetahuan dia, Mike sudah merencanakan ini dan sebuah HP yang dia nyalakan adalah remote bom untuk Irina. Dan Irina pun tewas. Beralih ke Marcus yang masih hidup namun peluru yang pecah di kepalanya bersarang dan dokter tidak bisa mengeluarkannya. Chris mendapat info kematian Louis setelah SWAT menembaknya. Dari dompetnya, Chris menemukan secari kertas alamat dirinya dan Marcus bertemu informannya. Kembali ke Mike yang bertemu dengan Franco untuk membagi hasil bayaran mereka dari Irina. Jahatnya si Franco, dia malah menembak si Mike. Dan faktanya Franco pun menghabisi pacarnya si Gabe. Uang hasil kejahatan tersebut dia kuasai sendiri. Chris mencari fakta dengan mengunjungi base campnya para gangster Mara Salvatrucha. Dan ternyata jelas, Marcus datang ke tempat ini dan menemui Louis Pinto. Franco melihat Chris dan sepertinya niat jahatnya muncul kembali. Dan di saat Chris mengunjungi Marcus, Franco datang dan meminta pernyataan dari Chris dengan ikut ke kantornya. Chris yang sudah mencurigai Franco tampak berhati-hati. Dan benar saja, Jeff meneleponnya dan mengatakan Franco pelakunya. Kemudian Franco masuk ke mobilnya dan Jeff sudah berada di kursi belakang. Dia yang akan menembak Jeff, namun Jeff sudah bersiap dan mendahului menembaknya. Dan di akhir cerita, kode 999 pun diaktifkan lagi dan film pun berakhir.
Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Triple Nine ini? Menurut saya, seperti biasa, seperti film-film lainnya, film ini membutuhkan Cikopai di akhir cerita. Madep anjing. Oke guys, saya akhiri alur cerita film dari Triple Nine ini. Mohon maaf di akhir saya biasanya banyak baceprot, tapi sekarang saya kurang banyak baceprot. Karena saya besok ada acara untuk bertemu dengan Presiden Zimbabwe dalam membahas proyek 50T. Dan satu lagi, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.